Halo, pada video ini kita akan membahas soal pengetahuan kuantitatif untuk nomor 71 sampai 78. Untuk soal 79 sampai 85 akan kita bahas di video selanjutnya. Oke, nomor 71 kita punya sebuah persamaan. Kita disuruh mencari nilai dari segitiga. Di sini kita bisa mengurangi kedua ruas dengan 5, atau dengan kata lain 5-nya kita pindah ke ruas kanan. Jadi 3 dikali 4 dikurang segitiga per 2, itu nilainya 6. Lalu kita bagi kedua ruas dengan 3, sehingga ruas kiri menjadi 4 dikurang segitiga per 2, lalu ruas kanan menjadi 2. Kemudian yang ini kita bawa ke ruas kanan, dan 2-nya kita bawa ke ruas kiri. Berarti tandanya akan berubah. Berarti 4 min 2 sama dengan segitiga per 2. Berarti segitiga per 2 nilainya itu 2, sehingga segitiganya 2 dikalikan 2, yaitu 4. Jadi jawabannya adalah 4. Selanjutnya nomor 72. Di sini kita punya soal perpangkatan. Nah, untuk pembilangnya kita punya 2 dipangkatkan min 2 per 3, dipangkatkan lagi dengan 3. Nah, kalau kita punya suatu bilangan berpangkat, dipangkatkan lagi, maka pangkatnya itu bisa kita kalikan. Jadi seperti ini. Berarti di sini kita peroleh 2 pangkat min 2 per 3 dikalikan 3. Nah, selanjutnya, kalau ada pangkat negatif, itu sama saja dengan 1 dibagi A pangkat M. Jadi kalau A pangkat negatif M itu nilainya 1/A pangkat M. Oke, berarti untuk penyebutnya di sini menjadi 1/8 pangkat 1/3. Nah, lanjut kita sederhanakan lagi untuk pembilangnya menjadi 2 pangkat min 2. Nah, untuk penyebutnya sekarang kita punya pangkat pecahan. Nah, pangkat pecahan itu artinya seperti ini. Misalnya A pangkat 1/n berarti ini akar pangkat n dari A. Oke, kalau di sini A pangkat M per N, berarti di sini jadi ada pangkat M-nya. Oke, di sini 8 pangkat 1/3 berarti akar pangkat 3 dari 8 pangkat 1, yaitu 8. Nah, untuk yang bagian pembilang, sekarang menjadi 1/2 pangkat 2. Kita manfaatkan sifat yang ini. Sedangkan untuk penyebut sekarang menjadi 1/2. Nah, berarti kita peroleh 1/2 kuadrat dikalikan dengan 2. Oke, ini posisinya bertukar ya, karena dia di bagian penyebut. Oke, berarti di sini nilainya 1/2. Oke, jawabannya 1/2. Oke, selanjutnya nomor 73 kita punya soal geometri. Di sini kita punya sebuah kubus, kemudian titik P dan Q itu terletak pada rusuk FG dan GH. Perpanjangan ruas garis BP, DQ, dan CG berpotongan di R dengan CG sama dengan GR sama dengan 2. Oke, jadi ini 2, ini juga 2. Oke, yang ditanyakan adalah volume bagian limas di dalam kubus. Oke, kita mau mencari DBC, PGQ. Nah, kita tidak bisa mencari luasnya secara langsung. Yang bisa kita lakukan adalah mencari luas limas yang besar. Kemudian nanti kita cari luas limas yang kecil, lalu kita kurangkan. Jadi volume bagian limas di dalam kubus itu volume RBCD dikurangi volume RPQG. Oke, kita cari volume RBCD. Berarti 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Nah, alasnya merupakan segitiga siku-siku ya. Segitiga BCD itu merupakan segitiga siku-siku. Panjang BC2
panjang CD 2 karena sisi dari kubus. Oke, berarti sepertiga luas alasnya, itu setengah dikali 2 ya. Luas segitiga setengah dikali alas kali tinggi segitiganya. Nah, kemudian untuk tinggi limasnya itu berarti yang ini, RC. Oke, RC-nya bernilai 4. Oke, ini bisa kita coret berarti volumenya 8/3. Selanjutnya untuk volume RPQG, oke ini harusnya G. Berarti kita memerlukan luas PQG. Nah, masalahnya kita belum tahu panjang PG dan panjang GQ. Nah, kalau kita perhatikan segitiga RPG dan segitiga RCB itu sebangun. Jadi PG sama BC itu sejajar. Dan sudut yang di sini itu sama, berarti dia sebangun. Oke, kalau kita gambarkan, berarti RGP dan RCB itu sebangun. Oke, RG-nya 2, RC-nya 4. Kemudian BC-nya 2. Nah, berarti PG per BC itu sama dengan RG per RC. Oke, PG per 2 sama dengan 2/4. Sehingga PG-nya sama dengan 4/4 yaitu 1. Nah, nanti dengan cara yang sama didapatkan QG itu 1. Jadi segitiga RQG dan segitiga RDC itu juga sebangun. Oke, nanti dapat panjang QG-nya 1. Oke, sehingga kita punya QGP itu segitiga siku-siku juga, panjang sisinya 1 dan 1, alas dan tingginya 1. Nah, luasnya setengah dikali 1 dikali 1, yaitu setengah. Sehingga volume RPQG itu sepertiga, luas alasnya setengah, kemudian tingginya adalah 2. Nah, jadinya sepertiga. Oke, kita peroleh di sini menjadi 8/3 dikurang sepertiga, yaitu 7/3. Oke, jawabannya 7/3 atau 2/3. Oke, lanjut nomor 74. Diketahui segitiga ABC dan segitiga CAD sebangun. Jika P, Q merupakan koordinat titik D, nilai P dikali Q adalah, oke, di sini diketahui ABC dan CAD sebangun. Kita gambarkan dulu ABC. Oke, ABC seperti ini. Kemudian CAD. Nah, kita posisikan supaya titik-titik yang bersesuaian itu berada di posisi yang sama, supaya tidak bingung. Kan ABC sebangun dengan CAD. Berarti ABC sehingga di sini CAD. Oke, berarti nanti yang bersesuaian itu yang posisinya sama. Oke, kalau kita perhatikan AB itu panjangnya 2. Dari 0,7 ke 2,7 itu jaraknya 2. Berarti di sini 2. Terus AC itu 3 ya. Dari 0,4 ke 0,7 itu jaraknya 3. Ini 3, ini 3. Nah, kita mau mencari panjang CD. Nah, karena kedua segitiga ini sebangun, oke, di sini tidak diketahui siku-siku, tapi mereka sebangun. Berarti CD per AC ini dibanding ini sama dengan AC dibanding AB. Ini dibanding ini. Berarti CD per 3 sama dengan 3/2. Sehingga CD-nya
9/2. Oke, panjang CD 9/2 berarti koordinat dari D adalah 9/2,4. Oke, ini P, ini Q. Kita peroleh P dikali Q itu 9/2 kali 4. Hingga jawabannya 18. Oke, sepertinya di sini ada kesalahan kunci jawaban. Jawaban yang benar itu 18. Selanjutnya nomor 75. Diketahui segitiga, sudut BAD dan sudut CBD siku-siku. Kemudian AB sejajar CD. Selanjutnya diketahui AB-nya 4, AD-nya 3. Ditanya panjang CD. Oke, karena di sini AB dan CD sejajar, terus ada garis ini, BD, maka sudut ABD dan sudut BDC itu sama besarnya. Nah, kemudian CBD sama BAD itu sama-sama siku-siku. Berarti kan ada dua sudut yang sama, sudut lainnya itu pasti sama, sehingga mereka sebangun. Oke, kita buat segitiga yang sebangun yang bersesuaian di posisi yang sama. Oke, di sini B, A, D. Oke, kemudian siku-sikunya di B, terus sudut yang sama di D, sudut lainnya itu C. Kemudian diketahui AD3, AB4. Nah, kita bisa mencari BD dengan Pitagoras ya. BD itu akar AB kuadrat plus AD kuadrat. Berarti akar 4 kuadrat plus 3 kuadrat. 16/9 itu jumlahnya 25, sehingga akarnya 5. Di sini 5, di sini juga 5. Oke, kita mau mencari panjang CD. Berarti ini dibanding dengan ini akan sama dengan ini per ini. Jadi CD per BD itu sama dengan BD per AB. Berarti kita punya CD per 5 sama dengan 5/4. Sehingga CD-nya 25/4. Jadi jawabannya 25/4. Oke, kita lanjut ke soal nomor 76. Jika tangan E 15/8, manakah dari keempat pernyataan berikut yang bernilai benar? Oke, diketahui tan E itu 15/8. Nah, ingat tangan itu depan per samping. Berarti yang di depannya sudut E itu adalah 15, yang di sampingnya itu 8. Oke, kita nanti mau mengecek nilai sin F, cos F, tangan F, sama cos E. Berarti kita perlu mencari panjang yang ini dulu. Oke, panjang EF bisa dicari dengan Pitagoras. Berarti akar kuadrat dari sisi tegaknya. 15 kuadrat tambah 8 kuadrat. Oke, 15 kuadrat 225, 8 kuadrat 64. Berarti akar 289 nilainya 17. Oke, di sini 17. Oke, sin F depan per miring. Sin itu depan per miring. Depannya 8, miringnya 17. Berarti 8/17. Ini benar. Kemudian cos F samping per miring. F sampingnya 15, miringnya 17. Berarti cosnya 15/17. Lanjut lagi cos E. Cos E samping per miring. Sampingnya E itu yang 8, miringnya 17. Berarti 8/17. Ini juga benar.
Terakhir, tangan F. Tangan F depan per samping. Depan yang 8, sampingnya 15. Berarti 8 per 15. Oke, ini juga benar. Jadi yang benar 1, 2, 3, 4. Selanjutnya nomor 77. Sadu melempar dadu dengan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 beberapa kali dan mencatat hasilnya. Setelah selesai, dia menambahkan semua angka yang muncul di dadu dan hasilnya adalah 10. Dia terkejut karena ketika dia mengalihkan semua angka-angka itu, hasilnya masih tetap 10. Berapa kali Sadu melempar dadunya? Oke, jadi di sini kita punya sejumlah angka dari 1 sampai 6. Oke, kita tidak tahu ada berapa angka. Jumlahnya itu 10, hasil kalinya 10. Nah, untuk penjumlahan itu ada banyak variasinya. Jadi bisa saja 6, 3, 1, 6, 2, 1, 1, 5, 2, 3, 5, 4, 1, dan seterusnya. Nah, kalau kita mengecek dari yang penjumlahan dulu, itu akan sulit. Oke, kalau kita mengecek dari hasil kali, itu akan jauh lebih mudah. Nah, yang hasil kalinya 10, dari bilangan 1 sampai 6, itu hanya mungkin 2 dikali 5. Oke, jadi nanti ada bilangan 5 sama bilangan 2. Nah, tapi ketika kita jumlahkan, hasilnya belum 10. Hasilnya 7. Oke, 5 kali 2, 10. Tapi penjumlahannya itu 7. Padahal penjumlahannya diketahui juga 10. Nah, kalau di sini kita kalikan 1, itu tidak mengubah hasil perkaliannya, tapi mengubah hasil penjumlahannya. Ini menjadi 8, bertambah 1. Berarti kita tambah saja 1 sampai jumlahnya 10. Berarti di sini dikali 1, tetap hasil kalinya 10. Di sini ditambah 1, sekarang jumlahnya 9. Oke, berarti perlu ditambah 1 lagi. Oke, jadi sekarang perkaliannya 10, penjumlahannya 10. Berarti banyaknya lemparan dadu yang dilakukan adalah 5. Oke, selanjutnya kita beralih ke nomor 78. Oke, kita punya himpunan D, E, dan F disajikan pada diagram Venn. Ditanya banyaknya pernyataan yang benar dari 4 pernyataan. Oke, kita cek satu per satu. Oke, di sini nomor 1 D iris E komplement. Nah, untuk E komplement itu kita beri warna merah. E komplement itu yang di luar, yang warna biru. Kemudian D itu adalah yang ini. Berarti irisannya adalah yang oke, sebentar. Oke, irisannya adalah yang di sini. Yang muncul 2 kali adalah yang di sini. Oke, kita hapus dulu. Oke, tadi irisannya adalah yang di sini. Kita mau mengecek apakah dia subset dari F komplement. Nah, F komplement itu yang di luar dari yang F ini. Ini F-nya, F komplement itu di luarnya. Oke, tadi D iris E komplement itu yang warnanya hitam. Apakah dia termuat di yang warnanya merah? Itu benar ya? Oke, berarti ini benar. Kemudian D iris F. Oke, D iris F. Nah, D ini kan yang di lingkaran merah, terus F itu yang di lingkaran hijau kekuningan ini.
Nah, irisannya adalah yang di tengah. Oke, irisannya adalah yang ini. Apakah dia termuat di dalam E? Benar ya. Dia ada di lingkaran biru itu. Selanjutnya D iris F komplement apakah subset E? Oke, D iris F komplement subset E. Nah, untuk F komplement itu yang di luar F. Oke, yang ini. Terus D. D itu yang ini. Berarti kalau D iris E komplement itu adalah yang di sini. Oke, kita hapus dulu. Tadi kita dapat D iris F komplement adalah yang di sini. Apakah dia subset dari E? Oke, E itu yang biru. Nah, dia tidak berada di dalam yang biru. Berarti ini tidak benar pernyataannya. Oke, ini salah. Selanjutnya, yang nomor 4. D subset dari E gabung F komplement. Oke, F komplement itu adalah yang di luar F. Kemudian E itu yang biru ini. Oke, berarti gabungannya semua yang berwarna merah. Apakah D termuat di semua yang berwarna merah? Benar ya? Oke, jadi pernyataan ini benar. Jadi banyaknya pernyataan yang benar adalah 3. Oke, begitu untuk pembahasan nomor 71 sampai 78. Kita bahas nomor 79 sampai 85 di video berikutnya.